Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rifanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 2 jilid 2A ya. Kita masih di tema 1 tentang hidup rukun ya. Dan kita sudah sampai di subtema 3 pembelajaran 2 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 2. Dan tentunya jangan lupa berdoa agar diberikan kemudahan dan juga kelancaran baik saat belajar maupun mengerjakan soal. Langsung saja adik-adik sekalian ya, kita ke tema 1 subtema 3 pembelajaran 2 ya. Ini dimulai dari muatan bahasa Indonesia ya. Oke, di sini menyebutkan kalimat perintah dalam teks cerita. Nah, sebuah teks itu terdapat berbagai jenis kalimat ya biasanya. Nah, mungkin ada kalimat ajakan yang dulu udah kita pelajari di kelas 1 ya. Kemudian ada juga kalimat perintah ya. Ingat kembali ciri-ciri kalimat perintah ya. Kalimat perintah itu biasanya diakhiri dengan tanda seru. Dan untuk kata-katanya biasanya ada kata ditambahkan lah ataupun kan, misalnya pergilah atau buatkan, buatlah. Nah itu biasanya menggunakan kata-kata tersebut ya. Ini udah kita pelajari kemarin di pembelajaran 1 ya adik-adik sekalian ya, di tema 1 subtema 3. Selanjutnya kita ke ayo berlatih menyebutkan kembali kalimat perintah dalam teks ya. Jadi kita diminta untuk membaca teks kemudian menjawab soal-soal yang ada. Bacalah teks cerita di bawah ini. Bel sudah berbunyi. Tanda jam pelajaran dimulai. Siswa bersiap-siap memulai pelajaran. Buatlah kelompok sebanyak 4 orang, kata Bu Guru. Siswa segera membentuk kelompok dan Bu Guru memberi tugas. Kerjakan dan berdiskusilah dengan teman kelompokmu, kata Bu Guru. Semua siswa berdiskusi dengan tertib. Oke ya, itu teksnya. Nah sekarang perintahnya yaitu garis bawahi kalimat perintah dalam teks di atas. Bacalah kembali kalimat perintah tersebut ya. Di sini udah saya garis bawahi adik-adik sekalian ya. Jadi ada 2 kalimat perintahnya ya. Di sini saya garis bawahi ya. Ini kalimat perintah yang pertama. Ini kalimat perintah yang kedua. Oke ya. Kalimat perintah yang pertama, buatlah kelompok sebanyak 4 orang. Nah, ini ada kata-kata yang ditambahkan lah ya. Ini menunjukkan kalimat perintah. Kemudian ada tanda seru di akhir kalimat. Kemudian kalimat perintah yang kedua, kerjakan dan berdiskusilah dengan teman kelompokmu. Nah, ini ada tanda seru dan ini juga ada tambahan kan. Ini berarti kalimat perintah juga. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, guru akan memberikan pekerjaan rumah kepada siswa. Pekerjaan rumah harus dikumpulkan hari berikutnya. Buatlah kalimat perintah yang akan diucapkan oleh guru. Nah ini kalimat perintahnya sudah saya buatkan seperti ini ya adik-adik sekalian ya. Kerjakan PR ini di rumah untuk dikumpulkan besok. Nah ini contoh kalimat perintahnya ya. Jadi jangan lupa tanda petik karena ini kalimat langsung. Kemudian tanda seru ya, untuk menunjukkan kalimat perintah, akhir kalimat perintah. Dan juga ini ada kan atau lah mungkin ya, kerjakanlah atau kerjakan. Nah ini menunjukkan contoh kalimat perintah ya. Sesuai dengan perintah tersebut saya buatkan seperti ini. Itu adik-adik sekalian ya, di halaman 45. Sekarang kita lanjut ke halaman
46 ya, masih di pembelajaran 2. Nah, di sini muatan PPKN ya, KD 3.1 dan 4.1 menyebutkan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di sekolah. Ayo ingat kembali coba ya, bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita, yaitu negara Indonesia ya. Nah, sila pertama dan sila kedua Pancasila bunyinya masih ingat enggak adik-adik sekalian ya? Sila pertama itu bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan sila kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang ini adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Misalnya apa ini? Mempersilahkan teman yang akan beribadah. Kemudian yang kedua, berdoa bersama sebelum belajar. Ini adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila ya. Kemudian contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Misalnya apa ini? 1. Menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru ya, itu contoh pengamalan sila kedua. Kemudian yang kedua, menolong teman yang mengalami kesulitan. Ini contoh pengamalan sila kedua Pancasila ya. Ini tadi contoh pengamalan sila pertama dan juga sila kedua Pancasila. Ini bisa adik-adik amalkan ya di sekolah, atau adik-adik lakukan di sekolah. Selanjutnya di sini ada keterampilan kinerja praktek ya. Menceritakan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di sekolah. Yang pertama, ceritakan pengalamanmu menerapkan sila pertama Pancasila di sekolah. Kemudian untuk soal yang kedua, ceritakan pengalamanmu menerapkan sila kedua Pancasila di sekolah. Perintah yang ketiga, tuliskan ceritamu di buku tugasmu. Dan yang keempat, bacakan ceritamu di depan kelas dengan percaya diri. Nah, ini nanti akan coba saya bantu adik-adik sekalian ya, untuk pengalaman sila pertama Pancasila di sekolah dan sila kedua di sekolah. Nah, kemudian adik nanti bisa disalin atau ditulis. Mungkin kalau adik-adik sekalian punya pengalaman yang berbeda juga tidak apa-apa, ini hanya sebagai panduan saja ya. Kemudian setelah itu jangan lupa kalau sudah selesai diceritakan di depan kelas dengan percaya diri ya, tidak usah malu, tidak usah takut untuk membacakannya. Oke, di sini untuk yang sila pertama Pancasila tadi, yang soal nomor 1 ini saya beri contoh misalnya nih. Sebelum belajar, saya dan teman-teman di kelas berdoa terlebih dahulu. Kami berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Nah, ini hanya contoh ya adik-adik ceritanya, jadi tidak usah panjang-panjang, yang penting adik-adik bisa membuat, menceritakan dan membacakannya dengan lantang ya, dengan keras, dengan penuh percaya diri. Ini contoh pengamalan atau pengalaman sila pertama Pancasila ya, yang dilakukan di sekolah ya. Tentunya setiap hari pasti sebelum belajar maupun sudah belajar kita berdoa ya di kelas itu. Kemudian yang nomor 2 ya, contoh pengamalan atau pengalaman sila kedua Pancasila di sekolah ya. Ini contohnya misalnya, ketika istirahat sekolah ada teman saya yang diam termenung ya, mungkin dia diam atau apa ya, terlihat mungkin tidak enak ya kalau mau sama temannya. Dia sedih karena lupa membawa bekal makanan. Kemudian saya berbagi makanan dengannya. Dia mengucapkan terima kasih. Lah ini ya, jadi membantu teman ya yang tidak bawa bekal. Nah, mungkin itu adalah salah satu contoh pengamalan sila kedua Pancasila ya, yaitu dengan berbagi bekal atau berbagi makanan. Oke, itu adik-adik sekalian ya, untuk keterampilan kinerja praktek ya, di halaman 46. Nah, kemudian untuk berikutnya pembelajaran 3 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.